Tadi malam ada pertemuan sejumlah tokoh organisasi Islam, ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim di tempat ini, dan kami telah bersepakat untuk menyampaikan seruan kepada dunia Islam khususnya, yang insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan lewat konferensi pers. Saya tidak menyampaikan itu. Yang ingin kami sampaikan, pertama, serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran pada bulan suci Ramadan dan menewaskan 168 anak-anak usia SD dan juga berlanjut. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang kami menilai, insyaallah para tokoh Islam di Indonesia ini sependapat bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran itu tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan, unjustified action, dari segi politik internasional dan hukum internasional, yaitu meruntuhkan atau ingin meruntuhkan kedaulatan negara lain yang berdaulat. Ini sangat merupakan pelanggaran fatal dalam hidup bernegara berbangsa di dunia ini. Yang kedua, tidak memiliki alasan moral dilakukan pada bulan Ramadan, ketika umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Iran, sedang menunaikan ibadah puasa. Sama sekali tidak ada hati nurani dan sensitivitas terhadap kebebasan beragama. Ditambah lagi, yang dibunuh, yang dibombardir itu adalah anak-anak perempuan, yang dalam etika perang menurut Islam sangat dilarang hukumnya. Baik anak-anak, kaum perempuan, termasuk merusak pohon-pohonan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kami berpendapat serangan ini harus ditolak, harus dilawan. Dan Donald Trump serta Benjamin Netanyahu sebagai sumber masalah dunia, dan harus kita jadikan sebagai musuh bersama bagi warga dunia yang cinta perdamaian dan cinta keadilan. Satu-satu dulu dari nontonnya. Donald Trump, Marbar Israel. Itu ungkapan revolusi Islam Iran. Marbar itu mampus. Marbar mampus. Netanyahu mampus, Donald Trump mampus Israel. Yang kedua, pada saat ini umat Islam sedunia harus bersatu. Tidak saatnya untuk mempertentangkan perbedaan di antara kita, baik antara Sunni dan Syiah maupun antara Arab dan Persia. Karena kita adalah sesama muslim yang diajarkan oleh agama untuk mengembangkan al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan keimanan dan persaudaraan keislaman. Maka kami mendukung usulan Syekh Al-Azhar Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Muhammad At-Thayyib agar umat Islam bersatu padu menjadi umat satu kiblat. Kami menambahkan dari Indonesia, kita adalah umat satu kitab suci Al-Quran,
dan satu kiblat Ka'batullah. Saatnya lah untuk bersatu padu, untuk tidak terhasut, terprovokasi oleh politik divide et impera ala kolonial penjajah yang mengadu domba di antara kita umat Islam yang sekarang ini termasuk di Indonesia, antek-antek Israel, buzzer-buzzer berusaha untuk menghembuskan perbedaan antara Sunni Syiah. Tidak selayaknya demikian. Dan oleh karena itu sekali lagi kami kalau boleh atas nama ormas-ormas Islam juga menyerukan persatuan umat Islam, baik pemerintah maupun masyarakat. Kami berharap musibah yang terjadi dan menimpa rakyat Iran sebagai negeri sesama muslim yang kita rasakan juga sebagai musibah yang menimpa kita, ini segera berlalu dan Iran, bangsa Iran, umat Islam di Iran bangkit untuk terus-menerus bersama-sama membangkitkan peradaban Islam. Karena Muslim Iran dalam lintasan sejarah adalah yang berperan dan berjasa di dalam mengembangkan dan memajukan peradaban Islam di abad-abad pertengahan. 70% dari filosof, ilmuwan Muslim yang mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah Muslim Persia. Tertulis dalam buku-buku yang banyak menjelaskan itu semua. Bahkan banyak tokoh Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah terlahir di Persia atau Iran. Termasuk khususnya tokoh imam besar Al-Ghazali yang lahir di Rai, di pinggir kota Tehran menurut sejarah. Dan juga imam ulama-ulama lainnya. Dan oleh karena itulah perawi hadis dan perawi hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya berada atau berasal dari kawasan itu. Maka pasca perang yang kita doakan akan dimenangkan oleh Iran. Amin. Akan dimenangkan oleh Iran. Kita mengambil hikmah dan ibrah, bersatu, bekerja sama, membangun peradaban baru, peradaban Islam untuk dunia. Dan oleh karena itulah secara khusus Yang Mulia Bapak Duta Besar, kita ingin melanjutkan kerjasama dengan Iran dari Indonesia, baik organisasi-organisasi Islam. Sudah banyak mahasiswa Indonesia berada di Iran, termasuk antara universitas-universitas di Indonesia. Ada salah seorang mewakili rektor. Tahun lalu hadir 30 rektor dari Iran dan bertemu dengan koleganya sejawatnya. Kebetulan saya diminta untuk mengkoordinasikannya. Dan segera ada kerjasama termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi. Dalam bidang ekonomi, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya ingin tambahkan bidang baru. Kita ingin belajar persenjataan, teknologi persenjataan, dan sains dan teknologi yang di Iran ada universitas-universitas terkemuka dalam bidang itu. Sesama seluruh dunia Islam, tapi juga mengajak, ya tidak eksklusif hanya dunia Islam, mengajak seluruh bangsa cinta perdamaian dan keadilan, peace and justice loving countries, peace and justice loving nation di dunia ini yang alhamdulillah jumlahnya banyak sekali. Inilah harapan bagi masa depan peradaban manusia
di masa yang akan datang. Terima kasih. Pada mau betul kain musibah di Iran Holland